Shalom aleihim besem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara peserta Sekolah Tinggi Alkitab, kita masuk di dalam pelajaran nomor 136 ya. Kita masuk di Matius pasal 19. Kalau Anda dengar Matius pasal 19, langsung kepikir apa, Saudara? Wah, ini yang sering bikin heboh ini tentang perceraian. Nah, ya. Jadi para peserta sekolah tinggal kitab tidak boleh gagal memahami ya tentang ini ya, tentang perceraian itu ya. Matius pasal 19 ayat 1 sampai 12. Ini ceritanya orang Farisi mencobai Yesus. Orang Farisi itu orang Yahudi yang top markotop, ahli Taurat gitulah ya, kurang lebih begitu. Ayat 4 dan 5, Matius 19 ayat 4 dan 5, laki-laki dan perempuan itu bersatu menjadi satu daging. Ayat 6, mereka bukan lagi dua tapi satu. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kan orang Farisi ini sedang mencobai Yesus. Makanya yang bikin gagal paham, banyak pendeta gagal paham, ayat 9. Ya, jika suami menceraikan istri lalu kawin dengan lagi, maka berbuat zina, kecuali kalau istrinya zina. Ini yang gagal paham. Orang Farisi sedang mencobai Yesus, maka Yesus ngasih sindiran. Kamu boleh nyerain istri asal istrimu zina. Dibalas sama Yesus sindiran. Maksudnya sindiran apa? Maksudnya adalah ada di dalam Yohanes 8 ayat 5 sampai 11. Ya. Di ayat 5, perempuan yang zina itu harus dirajam. Ini kan konteks Yahudi. Orang Yahudi sedang mencobai Yesus soal perceraian. Pendeta gagal paham. Dikiranya boleh cerai kalau zina. Ini kan perkecualian. Ya. Doktor teologi bilang Alkitab itu ada perkecualian. Memang orang itu nggak boleh cerai, tapi ini perkecualian khusus yang istrinya zina. Ya, maka adalah dia merestui, menganggap sah tokoh nyerain bininya, tokoh Kristen nyerain bininya, cerai hidup itu kan zina. Ya, disetujuilah oleh pendeta yang gagal paham. Lalu habis nyerain bininya zina, dia kawin lagi. Kan zina, Pak. Betul. Lalu dia bikin tayangan di media sosial. Zina tapi pamer. Ya cuman ada di Indonesia. Zina pamer ya. Berbuat zina, menceraikan istri, menikah Kristen, istrinya dicerai. Alasannya katanya karena zina. Ngikutin approval dari pendeta ini, pendeta yang gagal paham. Cerailah dia, lalu habis itu kawin lagi, diberkati lagi. Terus pamer, zina kok pamer, cuman ada di Indonesia, saudara ya. Ya, tidak di ayat 11, tidak semua orang bisa mengerti, hanya yang dikaruniai saja. Pantesan tidak semua pendeta bisa ngerti pengajaran ini. Hanya yang dikaruniai. Pendeta yang nggak dikaruniai ya pendeta Sontoloyo yang mengizinkan cerai. Tidak boleh cerai itu ya. Kalau cerainya di pengadilan bagaimana? Silahkan, jangan libatkan pendeta. Pendetanya nggak usah diseret-seret, nggak usah dibawa-bawa. Kalau kamu tegar tengkuk, keras kepala, tetap mau cerai juga, diurus lewat jalur pengadilan kan bisa. Silahkan, nggak usah bawa-bawa pendeta. Nanti mau nikah lagi kagak mau. Pendeta yang benar tidak akan mau menikahkan janda atau duda Kristen yang cerai hidup, kecuali pendetanya Sontoloyo. Ya,
Jadi mahasiswa sekolah tinggal kita nggak boleh gagal paham. Ini perikopnya orang Farisi sedang mencobai Yesus. Kalau kita baca di Yohanes 8 ayat 5-11, orang yang perempuan ketangkep zina saja sama Yesus diampuni. Ada pendeta di luar sana yang lebih hebat dari Yesus. Dilaporin, Pak pendeta, istriku zina, gimana Pak? Wah, gampang Pak, gampang bos, ceraiin aja bos, katanya. Pendetanya lebih pinter dari Yesus. Yesus saja di Yohanes 8 ayat 5-11 ketemu perempuan zina. Yesus saja mengampuni. Lah ini pendeta lebih pinter dari Yesus. Ya, merestui perceraian. Habis gitu nanti merestui perkawinan lagi. Zina kok pamer. Ya itu tadi. Ya. Saudara-saudara, kalau kita membaca dari Lukas 16 ayat 18. Lukas 16 ayat 18. Pernikahan Kristen, laki perempuan nikah secara Kristen terus menceraikan istrinya. Kok bisa Pak? Ya kan lewat pengadilan tadi. Maka itu zina. Kalau suaminya yang menceraikan ini kawin lagi, zina. Kalau istrinya yang diceraikan itu diambil bini oleh orang lain, zina juga. Jadi yang benar gimana Pak? Rukun lagi, balik lagi. Itu yang benar, ya. Sesulit apapun perkawinan Anda, mungkin dunia mau kiamat, ya. Kalau urusan perkawinan tidak ada yang sulit. Kalau semua mau pegang firman Tuhan, ya, kalau kembali ke Alkitab tidak ada yang sulit. Ya. Saya ini spesial merukunkan perkawinan, ya. Orang yang udah parah banget, udah zina, punya anak, udah gitu ngotot lagi, ya. Kalau ketemu saya, kalau bahasa Jawa itu apa? Tak jeglekin gitu ya. Tak bikin nyungsep, sampai dia tuh bikin nyungsep. Ya, kita harus penuh kuasa, bapak-bapak juga